Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Ibu dapat bertatap muka melalui aplikasi ini dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan materi pengenalan cara belajar secara luring atau di luar jaringan. Sebelum itu, Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Ratna Gumiwang, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini pengenalan cara belajar secara luring atau di luar jaringan. Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun dengan kata lain intranet. Intranet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung dalam jaringan dalam cakupan terbatas. Jadi di sini intinya adalah aktivitas luring yang sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Akan tetapi, jika peserta didik mulai menulis artikel, contohnya, atau mungkin mengerjakan tugas di Microsoft dan tidak menyambungkannya dalam jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas dari luring atau luar jaringan. Sedangkan jika melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung, tatap muka dengan menggunakan internet, nah itu contohnya adalah aktivitas luring. Kemudian, dalam pelaksanaan cara belajar secara luring, ada beberapa metode diantaranya sebagai berikut. Di antaranya, pertama, guru kunjung. Guru kunjung merupakan kegiatan kunjungan guru yang bertujuan untuk melaksanakan tugas mengajar, pembelajaran berdasarkan materi ajar di lingkungan sekitar peserta didik yang dalam kenyataannya ada sebagian peserta didik yang salah satu contohnya tidak memiliki media komunikasi seperti salah satunya adalah handphone. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran luring untuk kunjungan rumah ada beberapa contoh. Misalnya, kita bisa menggunakan materi pembelajaran yang di print, fotokopi. Kalian akan diberikan materi belajar seperti contoh fotokopian ya, LKS atau lembar kerja siswa, aktivitas permainan, ringkasan pembelajaran sederhana maupun buku pelajaran. Yang pastinya dilengkapi dengan pilihan sederhana yang diberikan kepada peserta didik. Anak-anakku sekalian, materi juga dapat disebarkan melalui WhatsApp atau WA ya, bila memungkinkan. Itu kalau daring. Nah, kalau luring memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang tugas yang diberikan secara positif. Yang kedua, contohnya berkomunikasi dengan orang tua tentang pembelajaran yang dilakukan, termasuk beberapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk belajar materi yang diberikan. Berikutnya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengirimkan pertanyaan apabila mengalami kesulitan. Anak-anakku sekalian, adapun ada alur implementasi pelaksanaan belajar dengan cara kunjungan rumah harus memiliki persiapan sebagai berikut. Dilakukannya pemetaan tempat tinggal peserta didik agar memudahkan proses kunjungan rumah. Yang kedua, dibuatkan jadwal kunjungan rumah dan menyampaikan jadwal kunjungan rumah kepada peserta didik dan orang tua. Tentunya hal ini sudah koordinasi dan disampaikan secara resmi bahwa ada kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan guru ya, mungkin ke dusun-dusun. Berikutnya, harus memakai masker ya, dan sabun cuci tangan sebelum melakukan kunjungan rumah. Yang kedua,
Untuk contoh aktivitas luring, ada kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan sekumpulan peserta didik yang dikasih materi sama guru dan diberikan atau diajarkan di rumah yang sudah disediakan. Selanjutnya, kelompok belajar merupakan salah satu pembelajaran di mana peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Adapun pengertian lain, kelompok suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang tua untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Anak-anakku, dalam situasi berkelompok diupayakan harus pertama, menjadi pendengar yang penuh perhatian dan komunikatif aktif. Kedua, jangan merendahkan orang lain. Ketiga, berjanji untuk saling menghormati perbedaan dalam menyelesaikan tugas. Kelima, berbagi tanggung jawab. Keenam, pembagian kepemimpinan. Ketujuh, kerjasama. Dan terakhir adalah keterbukaan. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran luring yang contohnya ketiga adalah dengan cara metode tutor sebaya. Tutor sebaya merupakan kegiatan yang dilakukan antara peserta didik dan guru yang memberikan pembelajaran di rumah. Peserta didik saling memberikan pendapat kepada temannya dan guru juga bisa menanggapinya. Tutor sebaya akan menjalin sebuah pembelajaran yang sifatnya adalah kooperatif, kerjasama, yang hal itu untuk bertujuan meningkatkan pendidikan dengan cara belajar yang kooperatif. Alhamdulillah, sekian saja untuk materi pengenalan cara belajar secara luring atau di luar jaringan pada siang kali ini. Semoga